Dan sampai saat ini beta masih tetap bangga beta terlahir sebagai orang Timur, NTT, Kupang, dan beta masih tetap bangga beta lahir dengan kulit hitam. Oke, yo, what's up everybody, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama di saya Chatter History Indonesia. Oke, jadi di video kali ini mungkin beta sudah terlalu yang kayak bersemangat sekali, karena ini beta benar-benar buat video dengan yang sangat-sangat cepat, karena beta baru mendengar di pemberita. Mungkin besok ada sebagian dari subscriber yang mungkin dari besok yang sudah tahu tentang masalah yang sekarang terjadi, yaitu George Floyd yang dia dibunuh oleh polisi, dan kayak semua artis-artis benar-benar trending topik kayak masalah tentang rasisme, yaitu kayak orang berkulit hitam tuh kayak dianggap penjahat, dianggap sonde baik begitu oleh orang berkulit putih yang di Amerika Serikat sana, dan di sana masih ada rasisme. Dan beta rasa kalau ketong mau bilang sebenarnya bukan cuman di Amerika saja yang mengalami masalah rasisme, tapi sebenarnya ketong di Indonesia pun masih ada yang mengalami masalah rasisme, di mana kayak contohnya kota yang dari NTT mungkin yang berkulit hitam, bahkan beta sendiri pun yang berkulit hitam pernah merasa kayak dari pengalaman, akan cerita sedikit pengalaman tentang kayak orang anggap beta lihat beta dari karena beta punya warna kulit dan beta punya rambut ini karena rambut air, karena ion bukan rambut asli keriting. Orang NTT itu identik dengan rambut keriting dengan kulit hitam, ceweknya tangan berbulu. Nah kayak beta begini, jadi itu dia. Jadi mungkin beta cerita berasa mungkin teman-teman yang nonton bukan cuman beta saja yang mengalami rasisme, tapi teman-teman juga yang mungkin kayak suatu daerah atau apa begitu pernah mengalami namanya rasisme. Jadi beta bukan mau ini hanya berdasarkan pengalaman, jadi beta bukan berarti cerita untuk beta mau kayak punya rasa dendam dengan orang-orang yang sudah bilang beta seperti itu, atau kayak menganggap beta seperti yang dong sangkakan, tapi padahal bukan seperti itu. Jadi beta bukan cerita bahwa beta mau punya kayak dendam, jadi beta harus ungkit-ungkit lagi, sama sekali sonde. Ini biasanya cuma cerita bahwa ternyata beta pun sendiri mengalami namanya rasisme. Jadi cerita awalnya beta dulu waktu itu pernah kotong kan baru pulang kuliah, jadi kotong pergi singgah di ada beta dan kakak-kakak, kotong singgah di salah satu toko belanja begitu. Kalau di sini kotong mungkin bisa samakan dunia mode, dia mungkin sama kayak dunia mode tapi versi kecilnya. Pokoknya barang-barang dong di situ kayak murah-murah begitu. Nah itu toko tuh baru bangun, baru mungkin 2 minggu, tapi kotong selama lewat dari depan toko kotong belum pernah kayak berkunjung begitu, karena belum punya waktu untuk berkunjung. Nah singkat cerita kotong pergi beta dengan ada kakak 2 orang. Singkat cerita beta dengan ada kakak 2 orang. Kalau mau dibilang kotong nih rambut keriting dan kulit warna hitam, pokoknya gaya yang betul-betul kotong apa adanya. Memang kotong bahkan di kotong pun daerah sendiri di Kupang, kotong memang gaya seperti yang begitu. Jadi pada dasarnya gaya begitu bukan yang kayak kuno atau kayak yang betul-betul apa jadul sekali, bukan begitu, tapi kayak memang kotong penampilannya begitu karena tampilan fisiknya begitu. Jadi sudah, singkat cerita kotong masuk di salah satu toko, di itu toko. Nah karena ini toko masih baru toh, jadi sudah kotong masuk, kotong mau belanja, mau cari-cari barang murah begitu, kayak baju kaos begitu untuk kayak pakai di rumah begitu. Nah sudah, akhirnya kotong cari begini, ternyata di pemilik toko dari awal kotong masuk beta super perhatikan ya, dia ternyata super perhatikan dalam arti apa, karena kotong berkulit hitam dan kotong mungkin baru pertama kali dong lihat kotong. Dan beberapa pelanggan juga yang di sana kayak yang orang yang beli hijau di sana dong juga kayak lihat heran, kayak kotong mungkin dong belum pernah lihat kotong
kotong dari NTT datang ke situ toh. Jadi dong baru pertama kali lihat. Nah jadi sudah akhirnya kotong selama belanja nih kita perhatikan ini nih pemilik toko, dia pemilik toko tuh cowok. Tapi yang pemilik toko nih bukan ikut tapi kayak dia selalu lihat kotong terus. Akhirnya mungkin dia suruh dia penjaga. Dia penjaga benar-benar ikut kotong, pokoknya tiga orang tuh punya 2 orang penjaga begitu. Jadi kayak beta boleh lihat jadi bisa sengaja bongkar lihat cari, karena kan sonde enak untuk diikuti begitu tuh pada saat kotong belanja tuh. Oke, memang kotong datang bukan untuk cuman lihat-lihat tapi kotong cuma fokus mau belanja juga, jadi bukan berarti kotong pi lihat langsung pulang sonde beli apa-apa. Jadi dong nih benar-benar jaga ketat kotong. Terakhir di pemilik toko itu datang kayak sengaja tanya-tanya di kotong, lalu dibilang tolong suruh kotong di pemilik toko sendiri suruh kotong untuk simpan di tas. Nah jadi berpikirnya mungkin simpan tas nih di loker begitu, kayak tempat penitipan barang begitu, karena kan kotong son tahu tuh kan kotong. Jadi sudah kotong ini simpan. Terakhir kotong simpannya ternyata bukan di loker tapi simpannya di lantai. Jadi simpannya di lantai, jadi kayak beta heran sendiri gitu. Jadi sudah beta hanya ikuti, jadi beta dalam hati bilang kenapa kau simpan di lantai. Jadi pas jalan mau naik di lantai 2 begini beta lihat banyak pelanggan yang kudong usah pakai tas tapi sudah disuruh simpan. Dan memang pada saat itu kotong baru pulang kampus dan tas yang benar-benar berat besar karena isi laptop dan buku-buku catatan yang lain tuh. Jadi mungkin kotong bawa tas ketiuk anak terus pergi di kampus kan, mungkin begitu. Jadi sudah kotong naik di lantai 2 itu beta sebenar-benar yang kayak hati susah tenang karena dong pusing abeng kotong nih benar-benar kayak mungkin dong berpikir bahwa kotong mau pencuri atau ambil barang di toko toh. Tapi ya sudah, akhirnya setelah itu pas turun begini beta akhirnya beta jadi beli karena benar-benar emosi. Akhirnya sudah sampai pas mau bayar itu kakak 2 orang yang beta mau sebutkan nama beta takut dong mau. Jadi dong 2 orang kakak yang 2 orang tuh dong yang bayar belanja, jadi dong yang beli itu. Nah jadi sudah setelah itu dong bayar, dia pemilik toko bilang kayak beta nih benar-benar suruh yang muka yang betul-betul suruh kodok ding dong bikin kotong nih yang benar-benar kayak dong pikir kotong kayak pencuri atau apa begitu. Jadi bahkan bukan cuma dong saja yang berpikir begitu tapi banyak pelanggan yang lihat juga kayak dong lihat kotong ini dari kepala sampai kaki, dan beta benar-benar itu benar-benar rasis. Tapi pada saat itu tuh beta sudah berpikir bahwa itu rasis. Beta hanya berpikir bahwa mungkin dong baru lihat kotong yang dari NTT begitu karena kotong punya kulit hitam. Tapi beta cerita begini bukan berarti beta bilang oke beta harus bermusuhan dengan dong yang dari daerah ini atau dong yang dari daerah ini. Jadi soalnya begitu. Jadi beta anggap semua hanya ini anggap saja jadi pembelajaran buat kotong. Bahwa intinya dari semua ini nih adalah mungkin kotong nih ada yang punya kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut air, tapi itu semua tuh cuman satu kata, yaitu perbedaan tuh yang buat kotong kayak perbedaan dalam arti memang kotong dilahirkan seperti begitu berbeda. Kotong bisa pilih kotong lahir harus kulit hitam kulit putih, beta mau kulit coklat, kulit sawo matang, kotong bisa pilih karena memang kotong dilahirkan begitu. Jadi kotong terima seperti jadi ya itu dia, makanya kotong sendiri kotong bisa memilih kotong mau lahir di mana, mau maksudnya warna kulit apa, punya rambut air atau rambut keriting. Pasti kalau kotong punya pilihan begitu pasti kotong pilih yang terbaik punya. Nah itu dia. Sampai saat ini walaupun pernah mengalami rasisme tapi bukan berarti beta merasa dendam atau punya permusuhan dengan kayak dengan daerah ini dari ini sama sekali. Sonde betanya mungkin cerita bahwa beta juga pernah mengalami pengalaman begitu, dan mari kotong yang mungkin kotong yang dari daerah bagian timur, mari kotong sama-sama kotong bersatu bahwa walaupun kotong punya kulit hitam, kotong harus patahkan dong orang-orang yang sudah katakan kotong bahwa kotong yang berkulit hitam ini kayak orang jahat begitu. Mari kotong patahkan itu dengan lakukan hal yang kotong bikin kotong punya perilaku yang sebaik mungkin. Jadi
Jangan karena orang so anggap kotong begini, kotong bikin lagi, kotong bikin kotong perilaku yang tambah jelek lagi dengan cara kayak orang so anggap kotong begitu, ya sudah sana apa-apa, mungkin itu dong punya pemikirannya begitu. Tapi untuk membuktikannya, mari kotong sama-sama membuktikannya dengan menunjukkan bahwa kotong nih punya attitude, punya etika, punya hati yang mengasihi, pokoknya sonde sesuai dengan apa yang mereka sangkakan. Kayak dong bilang orang kulit hitam jahat atau apa segala macam, mari kotong patahkan itu dengan mungkin dengan kotong punya prestasi, dengan kotong punya tingkah laku, mari kotong ubah itu. Jadi kotong sonde usah balas dong dengan apa yang sudah dong lakukan dengan kotong. Jadi kotong hanya melakukan sebaik mungkin apa yang bisa kotong lakukan untuk banyak orang. Semoga kotong apa yang kotong lakukan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kalau menurut Beta, dari Beta sendiri, ya memang mungkin Beta benar-benar sedih dengan yang masalah yang sedang terjadi, yang George Floyd itu. Benar-benar Beta nonton itu video yang kayak Beta betul-betul nyata lihat orang yang disiksa. Kayak aduh, Beta betul-betul kasihan, Beta turut berduka cita, sangat turut berduka cita. Dan Beta rasa benar-benar orang yang di Amerika sana yang berkulit hitam, sorry bukan Beta omong membeda-bedakan begitu, tapi kebanyakan karena memang di Amerika masih banyak sekali yang dalam arti kayak membandingkan orang kulit hitam dan kulit putih. Dan semoga di kotong daerah sini, di kotong di Indonesia sonde ada lagi begitu. Jadi kotong menyamaratakan semua. Jadi sonde ada yang bilang, lu dari timur, lu kulit hitam, lu sonde boleh masuk di sini, lu sonde boleh di sini, kayak begitu-begitu. Semua kotong harus sama ratakan bahwa kotong nih Indonesia satu begitu. Pokoknya Indonesia satu, benar-benar berbeda-beda tapi satu, yang itu dia. Dan sampai saat ini mari kotong mungkin teman-teman dari yang NTT yang mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti Beta, mungkin besok bisa komen di bawah ini kayak apa yang besok pernah alami. Kayak mungkin besok pergi di suatu daerah dan dong besok anggap, tapi bukan berarti besok menganggap dong bukan berarti besok Beta hanya cuma minta pengalaman dari besok saja, tapi bilang minta begini bukan ketong membahas untuk apa namanya, bikin jadi hal yang kayak bikin hal semakin besar begitu. Jadi mari kotong anggap ini sebagai perbedaan untuk bisa menyatukan kotong semua. Jadi ya itu dia, semoga kotong sama-sama belajar dari ini masalah di Amerika, dan semoga ini di Indonesia sama sekali sonde ada lagi begitu. Semoga itu. Dan sampai saat ini Beta masih tetap bangga Beta terlahir sebagai orang Timur, NTT, Kupang. Dan Beta masih tetap bangga Beta lahir dengan kulit hitam, rambut keriting walaupun dipaksa ion, punya bulu tangan lebat walaupun Beta perempuan tapi punya bulu tangan, tapi sana apa-apa. Beta tetap bangga dengan semua itu, karena semua hal yang mungkin kekurangan di mata orang, yang mungkin ada kelebihan untuk kotong di mata orang lain lagi. Jadi mari kotong saling mendukung satu sama lain, bersatu. Kotong Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi ya itu dia. Semoga ini video Beta buat bukan Beta mau ungkit kembali, atau bukan ungkit, tapi memang sekarang kan bukan ungkit ya, tapi pasti banyak juga yang punya masalah seperti ini, tapi hanya mungkin ada yang sonde menyuarakan, ada yang hanya diam saja. Dan itu dia. Tapi Beta karena Beta punya YouTube, jadi Beta bisa salurkan ini. Dan ini sekali lagi bukan untuk kayak mau membangun kebencian dengan sesama yang sudah pernah omong kotong bilang rasisme atau apa begitu, sama sekali sonde. Ini hanya untuk sebagai hal untuk supaya kotong ke depan lebih baik lagi. Dan kotong yang mungkin yang berkulit hitam
supaya kotong jangan rasis dengan orang lain begitu. Jadi kotong sonde boleh balas apa yang orang sudah lakukan nih, kotong harus balas dengan kebaikan. Pokoknya intinya lakukan hal yang baik sah pokoknya, walaupun kotong dianggap ya memang kotong berbeda, tapi banyak teman-teman, ada beberapa teman-teman yang kayak dong ju ternyata mengalami hal yang sama dengan beta, dan hanya dong sonde tahu untuk menyuarakannya itu. Dan beta buka ini bukan berarti untuk kayak kotong mau cerita untuk kotong membenci dong yang seomong kotong, tapi hanya sebagai pengalaman bahwa kotong son boleh rasis dengan orang lain begitu. Kayak bukan rasis, maksudnya kotong son boleh lakukan hal rasisme itu di orang yang dianggap berbeda begitu. Jadi sebagai orang yang sudah pernah mengalami pengalaman ini, mari kotong sama-sama kotong jaga kotong pun citra sebagai orang yang memang kotong terlahir dengan kulit hitam, tapi kotong punya hati yang sonde hitam tapi putih bersih. Dan mari kotong sonde dendam tapi kotong saling memaafkan dan kotong tetap bersatu. Oke, mungkin sekian dari video. Mungkin kalau ada besok teman-teman pun cerita, teman-teman bisa share di beta dan kotong bisa saling sharing satu sama lain tentang ini masalah. Intinya dari semua ini hanyalah perbedaan, hanya perbedaan saja. Oke, makasih menonton. Bye. Untuk saat ini beta bangga jadi orang NTT, bangga punya kulit hitam. Oke, stay swag semuanya. Makasih semua nonton ini video. Semoga ini video bermanfaat buat teman-teman. Stay swag semuanya.